Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 571. Tepat di tengah labirin cermin, terdapat sebuah ruangan kecil, hanya berukuran 5 atau 6 meter persegi. Saat ini, Liu Jingbai terkunci di dalam. Ruangan ini tidak memiliki jendela, hanya satu pintu. Rumah itu bahkan lebih kosong, semuanya bercat putih, dan sangat menyedihkan untuk tetap berada di dalam. Baru pagi ini, ketika dia bangun, dia menemukan lelaki tua Igazaki Michiojun sedang duduk di samping tempat tidurnya. Dia kaget dan bingung. Pintunya tertutup dan jendelanya tertutup. Saya tidak tahu bagaimana orang tua itu bisa masuk. Yang terpenting Pak Tua ini sedikit berbeda dengan Pak Tua saat pertama kali kita bertemu kemarin. Igazaki Michiojun kemarin sangat ceria, suka bercanda, dan matanya selalu menunjukkan kegembiraan. Namun kini Igazaki Michiojun memiliki tatapan galak dan temperamen depresi. Sejak saat itu, dia sepertinya mengerti bahwa lelaki tua ini bukanlah orang baik. Benar saja, dia diculik. Kirigaku Zaizu tiba dengan cepat, tapi sudah terlambat. Dan setelah melihat Igazaki Michiojun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Mata Kirigaku Zaizu tegas, dengan ekspresi serius yang jarang terjadi, dan kemudian dia berkata kepadanya, "Jingbai, percaya atau tidak, aku bisa melakukan apa saja untuk melindungimu." Setiap kali dia mendengar Kirigaku Zaizu memanggil Jingbai, dia akan merasa canggung. Tapi kali ini, saat Kirigaku Zaizu memanggilnya seperti ini, dia merasa sangat ramah. Dan ada perasaan sedih yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya kehilangan kerabat penting. Sudah kubilang Kirigaku Zaizu, aku adalah kerabatmu, tapi kamu tidak harus melakukan segalanya untuk melindungiku. Kamu masih harus hidup untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Jika kamu kembali dengan tangan dan kaki yang hilang, berhati-hatilah aku mengalahkan kamu. Nenek Hua menahanku. Pegang tanganmu dan jangan membuat gerakan mengepalkan tangan. Namun wajahnya menunjukkan arogansi masa lalu. Kirigaku Zaizu tersenyum bahagia. Sungguh perasaan arogansi yang familiar, betapa aku berharap bisa terus ditindas seperti ini. Jingbai, ambil ini liontin yang tergantung di leher adikku saat itu. Aku memberikannya padamu. Kirigaku Zaizu tiba-tiba melepas liontin dari lehernya dan melemparkannya ke Nenek Hua. Lalu dia berkata, jaga dia baik-baik, dan kemudian aku akan bekerja keras untukmu. Ada bunga api merah kecil di liontin, yang sangat indah. Dia melihat sosok Kirigaku Zaizu yang pergi, dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Nenek Hua menguncinya di rumah kecil ini dan bahkan memberinya pil yang tidak diketahui jenisnya. Penantiannya sudah lebih dari 3 jam, sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Chen dan Kirigaku Zaizu sekarang. Tidak ada apa-apa di ruangan itu, dan Liu Jingbai hanya bisa duduk di tanah. Kepalaku berdebar kencang, dan aku sangat khawatir. Pada saat ini, perasaan mudah tersinggung tiba-tiba muncul secara spontan, dan tubuhnya menjadi panas yang tak dapat dijelaskan. Panas seperti itu, dengan rasa gatal yang aneh. Hari ini, Liu Jingbai mengenakan rok hitam dengan tali bahu sempit di bahunya yang seputih salju. Dia cantik, dan dengan sosoknya yang tinggi, dia memiliki temperamen yang sangat baik. Rambut panjang yang mencapai pinggang menambah banyak poin ekstra pada dirinya, membuatnya tak terlupakan. Rasa gatal dan panas yang tidak nyaman membuatnya sangat tidak nyaman. Saya sudah memiliki keinginan untuk melepas pakaian saya untuk menghilangkan suasana hati yang sangat tertekan. Tangan kanannya yang ramping tanpa sadar terulur dari kerahnya, tapi kemudian berusaha menariknya kembali. Yang paling tidak nyaman saat ini adalah dadaku yang terasa sesak. Tampaknya satu-satunya cara untuk merasa lebih baik adalah dengan melonggarkan bra. Namun, sedikit akal masih mengendalikan otak, mengendalikan hasrat dan panas. Ada apa denganku? Saat ini, pipinya sudah memerah, tanpa sadar dia memutar tubuhnya, dan berteriak secara naluriah. Teriakan itu mengejutkannya dan dia segera menutup mulutnya. Karena suara tadi terdengar terlalu menjijikkan. Ketakutan ini menghilangkan banyak rasa panas di tubuh. Namun kurang dari 1 menit kemudian, perasaan panas itu kembali melanda saya. Dan itu bahkan lebih bergejolak. Setelah beberapa menit, rasionalitasku akhirnya dikalahkan oleh perasaan itu. Dia membuat alasan untuk dirinya sendiri. Lagi pula dia satu-satunya orang di sini, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Jejak relaksasi, hingga kesenangan tertinggi,
seringkali tidak memerlukan proses yang rumit. Tidak, ruangan yang putih terang dan rapi itu agak tak tertahankan saat ini. Saya melihat Liu Jingbai bersandar di dinding, mata terpejam penuh kasih sayang, mengangkat roknya dengan kedua tangan, dan menggaruk kulitnya dengan jari. Setiap kali menyentuh kulit, selalu ada kenikmatan tertinggi yang akan bertahan seumur hidup. Dia sudah melepaskan ikatan branya dan membuangnya ke samping. Itu adalah bra hitam dengan renda berongga, sangat seksi. Rok mengikuti tangan, naik dan turun, menjadi penghalang terakhir. Dalam pikiran Liu Jingbai, pemandangan itu sangat aneh, tetapi itu terjadi di rumahnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri. Entah kenapa, Chen Feng juga ada di sana dan melepas bajunya, memperlihatkan tubuh berototnya. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi hormon. Mata Chen Feng menunjukkan sedikit senyuman, dan dia naik ke tempat tidur dan melemparkan dirinya ke sampingnya. Jingbai, aku mencintaimu. Dengan satu pengakuan, Liu Jingbai benar-benar jatuh cinta dan dipeluk erat oleh Chen Feng. Merasakan otot kuat Chen Feng, dia benar-benar mabuk, dia memeluk Chen Feng, bingung dan tergila-gila. Klik. Tetapi pada saat ini, suara pintu dibuka membangunkan Liu Jingbai dari mimpi indahnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria gemuk dan malang, menatapnya dan tersenyum. Mata pria itu menyapu sekeliling, dan ketika dia melihat bra seksi itu tergeletak di tanah, matanya berbinar. Wah, indah sekali. Setelah lama mengelilingi labirin cermin, akhirnya terbayar. Ibu masih baik padaku. Aku harus menikmatinya. Pria ini adalah putra dari Gong Yulan dan Hattori Masaki, Hattori Tenliang. Orang yang sangat biasa-biasa saja dan bejat. Dia mendekati Liu Jingbai selangkah demi selangkah, hampir mengeluarkan air liur dari mulutnya. Liu Jingbai tidak membawa penerjemah dan tidak tahu apa yang dibicarakan Hattori Tenliang. Tapi hanya dengan melihat wajah jelek itu, semua orang tahu bahwa pihak lain mengatakan hal-hal buruk. Perasaan panas di tubuhnya semakin intens, membuatnya hampir tidak rasional dan ingin memeluk Hattori Tenliang. Sungguh ide yang menjijikkan dan luar biasa. Dia kesakitan dan meronta, merasa tubuhnya menjadi gila. Sayang, aku datang. Hattori Tenliang bergegas maju dan menekan Liu Jingbai di bawahnya. Saat itu, Liu Jingbai yang semula kebingungan tiba-tiba teringat akan situasi saat ia diculik. Beberapa pria juga mendesaknya. Pergi, keluar dari sini. Dia tiba-tiba terbangun dan menamparkan Hattori Tenliang dengan putus asa. Namun, pria gemuk seperti babi ini terlalu kuat untuk bergerak sama sekali. Liu Jingbai tiba-tiba menjadi putus asa, menangis dan berteriak, "Saudara Chen." Suaranya sangat keras dan sangat sedih. Saat itu, Chen Feng lah yang jatuh dari langit dan menyelamatkannya. Akankah ada keajaiban kali ini? Matanya yang kosong dan putus asa menatap ke langit-langit. Tiba-tiba, langit-langit itu retak lalu runtuh. Kemudian, seorang pria melompat ke bawah. Bab 572. Chen Feng segera tenang, hanya dengan bersikap tenang dia bisa mengatasi situasi saat ini. Dia mencoba memecahkan cermin, tetapi di balik cermin pecah itu ada pilar baja tebal. Masih tidak dapat menemukan jalannya. Dan jika Anda ingin mengambil jalan pintas dengan menghancurkan pilar, terlepas dari apakah Anda dapat menghancurkannya, untuk area seluas itu, kecepatannya akan lebih lambat. Apakah tidak ada jalan lain? Chen Feng menutup matanya, dan gambaran paviliun Wanxiang muncul di kepalanya, serta seluruh labirin cermin. Dia bahkan memikirkan tempat di mana Liu Jingbai dipenjara, dan mata putus asa Liu Jingbai. Bagaimana kita bisa melewati cermin ini dan mencapai lokasi Liu Jingbai secepat mungkin? Artinya berjalan dalam garis lurus. Di antara dua titik, ruas garisnya adalah yang terpendek. Setelah memikirkannya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Ngomong-ngomong, kita bisa membawanya dan Liu Jingbai keluar dari labirin cermin. Bergerak ke atas pada saat yang sama, atau turun pada saat yang sama. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari labirin cermin untuk sementara waktu. Sudah pasti tidak mungkin untuk turun. Ada tanah kokoh di bawahnya, jadi kita tidak bisa menggali lubang di dalamnya. Tapi bisa juga untuk naik. Setelah keluar dari paviliun Wanxiang, ada atapnya. Tidak ada apa-apa di atap dan tidak ada penghalang. Anda dapat pindah ke puncak Liu Jingbai di atap, lalu menembus atap untuk menemukan Liu Jingbai dengan cepat. Cara ini pasti bisa mengejar putra nenek Hua di labirin. Memikirkan hal ini, Chen Feng tidak berani menunda dan bergegas keluar dari paviliun Wanxiang. Untungnya, dia tidak masuk terlalu dalam, jika tidak, akan membutuhkan usaha untuk keluar.
Paviliun Wanxian tingginya kurang dari 3 meter. Bagi Chen Feng, memanjat ke atap itu terlalu mudah. Dia melompat, meraih tepi atap dengan kedua tangannya, dan melompat dengan mudah. Begitu sampai di atap, rata dan tidak ada halangan. Atapnya berstruktur baja dan terbuat dari kayu sederhana. Bagi Chen Feng, tidak sulit untuk menghancurkannya. Namun setelah sampai di atap, masih ada pertanyaan lain, yaitu disitulah Liu Jingbai berada. Jika posisi Liu Jingbai tidak dapat ditentukan, semuanya hanyalah omong kosong. Saya melihat Chen Feng berlari cepat menuju tengah atap tanpa henti. Segera, dia berbaring dan menempelkan telinganya ke atap. Tutup mata Anda dan dengarkan baik-baik. Menurut tebakannya, Istana Jinger seharusnya digunakan untuk melatih ninja. Jika harus membangun ruangan untuk menjebak orang di dalamnya, mungkin letaknya di tengah labirin. Sekalipun dia tidak berada di tengah, berbaring di tengah, telinganya dapat menangkap suara secara merata dari segala arah. Setelah Anda mendengar suara Liu Jingbai, Anda dapat bergegas ke sana secepat mungkin. Dia memejamkan mata dan mendengarkan dengan tenang, seolah semuanya damai. Di telingaku, semua suara halus di sekitarku tampak hidup dan menyatu. Suara burung, suara angin, suara nafasmu sendiri. Dan dia sepertinya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi setelah mendengarkan lama sekali, saya masih tidak mendengar suara Liu Jingbai. Sialan. Jika Anda tidak dapat mendengar suara Liu Jingbai dan tidak dapat menentukan lokasi Liu Jingbai, semuanya akan sia-sia. Tepat ketika dia kecewa, tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar samar. Saudara Chen. Itu adalah seruan putus asa. Tidak salah lagi, itu suara Liu Jingbai. Kiri depan, 7 meter. Suara ini tiba-tiba membuat Chen Feng menemukan posisi Liu Jingbai. Dia membuat 2 lompatan, mengangkat pedang putihnya dan mengayunkannya ke bawah secara tiba-tiba. Kekuatan bilah yang menakutkan langsung membelah struktur kayu atapnya, dan bahkan membuka celah besar pada pelat baja di dalamnya. Segera, Chen Feng menendang dengan keras, menyebabkan baja saluran yang digunakan untuk membuat atap banyak bergeser. Papan gipsum berstruktur kayu lainnya langsung ditendang. Seluruh orang itu terjatuh di sepanjang celah yang retak. Sama seperti itu, seperti dewa yang turun dari surga, Chen Feng muncul sekali lagi ketika Liu Jingbai berada dalam bahaya paling besar. Pada saat itu, cahaya muncul di mata Liu Jingbai. Chen Feng seperti dewa, berdiri dalam cahaya. Dalam sekejap, Liu Jingbai dipenuhi dengan emosi. Rasa gelisah di tubuh yang membanjiri nalar sebagian besar sudah hilang. Sialan, siapa yang mengganggu perbuatan baikku? Hattori Tenliang hendak menikmatinya, tapi perhatiannya terganggu oleh puing-puing yang berjatuhan. Saat dia berteriak dengan marah, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di lehernya. Tangan besar itu seperti tang, mencengkeram lehernya, menarik tubuhnya lebih dari 200 kg dari tubuh Liu Jingbai, dan melemparkannya ke tanah. Siapa kamu? Hattori Tenliang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Siapapun yang berani menghina wanitaku akan mati. Kata, kematian, seperti suara duka yang datang dari neraka, lebih seperti hukuman mati. Tidak. Di bawah tatapan ketakutan Hattori Tenliang, sebuah jari mengarah ke kepalanya. Dengan suara, puff, jari tebal itu menembus pintunya. Hattori Tenra menyusut dan dia mati ketakutan. Chen Feng menarik jarinya, berbalik, dan Liu Jingbai melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Saudara Chen, terima kasih. Rasa terima kasih dan dorongan panas melonjak ke seluruh tubuh Liu Jingbai. Itu berubah menjadi arus kebahagiaan yang hangat dan mengalir ke dahiku. Pada saat ini, dia tampak berada di lautan bunga, di dalam air, atau di atap sambil memandangi bintang-bintang. Pada saat kebahagiaan melonjak dari hatinya, bibir lembut mencium sisi kepalanya dalam-dalam. Pada saat itu, Chen Feng tidak lagi melawan dan menjadi antusias menghadapi kelembapan yang hangat. Terlepas dari apakah pil Jiaohe itu benar atau tidak, pada saat ini, dia tidak ingin lagi menahan emosinya, karena dia mengerti bahwa kekhawatiran dan kepedulian terhadap Liu Jingbai sudah merupakan cinta. Dan dia sendiri hanya menggunakan hubungan kakak adik sebagai alasan. Jika seorang gadis begitu berani, mengapa dia harus begitu penakut? Keduanya berdiri di pojok dengan postur aneh dan mulai bercinta. 2 menit kemudian, Chen Feng mengambil bra Liu Jingbai dan meminta Liu Jingbai untuk memakainya. Bukan karena kekurangan ginjalnya hanya berlangsung sebentar, dia tidak ingin Liu Jingbai menderita terlalu banyak rasa sakit untuk pertama kalinya. Genangan darah di bawah tubuh Liu Jingbai terlihat sangat jelas, pada saat ini, itulah yang paling dibanggakan Liu Jingbai. Rona merah di wajahnya mereda,
tapi matanya masih panas, seperti seorang jenderal yang memenangkan pertempuran. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan kotak cincin yang didapatnya dari pemilik B dan B dari saku celananya, dan memegangnya di tangannya. Lebih baik membiarkan seorang pria melakukan ini. Meskipun kamu membeli barang ini, aku terlihat sangat pelit, tapi menurutku kedua cincin ini sangat berarti, jadi jangan malu-malu sekalipun. Jingbai, apakah kamu bersedia? Maukah kamu menjadi wanitaku? Dia mengeluarkan cincin wanita itu dan menjepitnya dengan lembut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya. Liu Jingbai tersenyum malu-malu dan mengulurkan tangan kirinya yang putih halus. Chen Feng memasangkan cincin di jari tengah tangan kiri Liu Jingbai, yang berarti wanita ini sudah menjadi miliknya. Bab 573. Chen Feng sangat beruntung karena para ninja yang bersembunyi di cermin tidak meninggalkan posnya karena pergerakan di tempat lain. Kalau tidak, akan sulit baginya dan Jingbai untuk menjadi pria dan wanita. Sekarang Jingbai telah diselamatkan, batu terbesar di hatinya telah jatuh ke tanah. Akhirnya, saya bisa melawan Hattori Masaki tanpa keraguan. Segala sesuatu tentang Pulau Luoshan dan Shenzong dapat diselesaikan. Sejak dia menjadi wanita Crazy Chen, mata Liu Jingbai dipenuhi panas. Dengan kata lain, matanya penuh dengan Chen Feng. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya perjalanan ke negara Jepang ini dilakukan pada waktu yang tepat. Kami akhirnya menangkap saudara Chen. Chen Feng menoleh dan menatap Liu Jingbai dengan mata kesal. Ambillah kata ini, betapa anehnya kedengarannya. Dia berkata dengan marah, kamu sudah merencanakan ini sejak lama, tapi hanya laki-laki yang bisa memenangkan hati perempuan, tapi tidak ada perempuan yang mengambil alih laki-laki. Jangan bicara omong kosong. Dia masih memiliki rasa percaya diri. Harga diri seorang pria di tulangnya. Liu Jingbai tidak bisa menahan senyum dan berkata, saudara Chen pandai dalam segala hal, dia penuh kejantanan, begitulah dia. Waktu itu agak singkat. Saya sedang belajar kedokteran. Saya bertemu dengan seorang profesor tua Tiongkok tradisional kedokteran di bagian andrologi di rumah sakit. Saya akan kembali meminta resep untuk adik, saudara Chen. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat serius dan tidak berniat bercanda sama sekali. Sebagai seorang dokter, hal-hal ini tampak normal baginya. Itu sama normalnya dengan pilek dan demam. Jika Anda sakit, carilah pertolongan medis dan berikan resep obat untuk mengobatinya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Mendengar kata-kata Liu Jingbai, rahang Chen Feng ternganga karena malu. Mengapa Jingbai memperlakukannya seperti anak kecil begitu kejadian itu selesai? Dia berkata dengan wajah polos, Jingbai, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Apakah menurutmu perlu menghabiskan sepanjang malam di tempat ini seperti bulan madu? Selain itu, lihat tubuhku, tipikal iblis seperti 6 orang, apakah Anda yakin itu hanya berlangsung 2 menit? Dalam hal kebugaran fisik, saudara Chen tidak pernah kalah dari siapapun, jadi jangan khawatir, ikuti saya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang kebahagiaan seks di masa depan. Dokter Tiongkok tua itu, jangan ganggu saya. Agak memalukan untuk menjelaskan masalah ini. Saya akan memverifikasinya sendiri di masa depan. Tapi aneh juga, saat bersama Zhang Xinyan dan Ruan Qingqiu, dia selalu berbicara omong kosong. Tetapi bahkan jika dia mengambil tubuh Liu Jingbai, dia masih mempertahankan rasa hormat tertentu di tulangnya dan berbicara dengan sopan. Tampaknya saya memiliki 3 negara bagian dengan 3 wanita. Dia dan Zhang Xinyan lebih seperti sepasang kekasih muda, berkelahi dan bertengkar, tetapi saling mencintai dengan sepenuh hati dan jiwa. Dia selalu suka menggoda Zhang Xinyan dan menganggap ekspresi marah Zhang Xinyan sangat menarik. Dan Ruan Qingqiu, mereka lebih terlihat seperti pemanjaan emosional seorang pria parubaya. Anda dapat menikmati malam yang penuh gairah, atau Anda dapat berbaring di sana dengan tenang dan mendengarkan Ruan Qingqiu bermain dan menyanyikan 1 atau 2 lagu. Singkatnya, seperti pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah bekerja dan bersantai secara fisik dan mental. Tapi Liu Jingbai tampak seperti lelaki tua berusia 40-an, menikah dengan istri yang cantik. Liu Jingbai sangat mengagumi dan bergantung padanya, seorang lelaki tua berkemeja dan berjas. Dan dia menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar lagi kepada istri kecil ini. Chen Feng menolak dokter pengobatan Tiongkok kuno itu, tetapi Liu Jingbai ragu dan secara naluriah berkata, oh. Dia sebenarnya tidak bermaksud menertawakan Chen Feng, tetapi sebagai seorang dokter, naluri profesionalnya menentukan hal itu. Jingbai, ayo pergi dari sini dulu. Untuk memberiku waktu,
Kirigaku Zaizu jatuh ke dalam perangkap dengan lelaki tua, Igasaki Michizun. Seharusnya tidak menjadi masalah besar jika kamu mengikuti sebentar dan kemudian melarikan diri. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan sekarang, dan anak itu mungkin menderita. Mengetahui bahwa Liu Jingbai tidak mengetahui bahwa Igasaki Michijun sebenarnya adalah Hattori Masaki, Chen Feng masih menggunakan nama Igasaki Michiojun yaitu Hattori Masaki. Dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, bila putih itu terbang keluar dan dimasukkan ke dalam sepotong baja saluran bersama dengan rantainya. Kemudian dia mengambil pinggang Liu Jingbai, mengambil 2 langkah dan melompat bersama pedang putih. Setelah terbang ke udara, dia menginjak tepi celah dan langsung melompat ke atap. Segera kendalikan mekanisme bilah putih dan tarik kembali bilahnya. Mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Liu Jingbai juga menjadi khawatir, dan berkata, di pagi hari, saya merasa Kirigaku Zaizu bertingkah aneh. Dia memberi saya liontin bunga api merah di lehernya, dan berkata kepada saya, Jingbai, percaya atau tidak, aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu. Liontin bunga api merah. Gumam Chen Feng. Liu Jingbai mengangguk dan berkata, ya, itu adalah peninggalan saudara perempuannya, dan itu adalah barangnya yang paling berharga. Mendengar ini, kepala Chen Feng terasa seperti disambar petir, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Oh tidak, Kirikazu berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri. Cepat, ayo pergi. Dia menyerahkan semua barang milik saudara perempuannya kepada Liu Jingbai, yang jelas-jelas pergi ke Shenzong dengan tekad untuk mati. Jika dia berada dalam kondisi pikiran ini, begitu Hattori Masaki jatuh ke dalam jebakan, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak akan melarikan diri, dan dia mungkin akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Hattori Masaki. Dan dengan kekuatan Hattori Masaki, hasil Kirigaku Zaizu mungkin tidak akan terlalu bagus. Mendengar perkataan Chen Feng, Liu Jingbai panik. Setelah sekian lama bergaul, saya menganggap ninja Jepang yang jujur ini sebagai adik saya. Jika Kirigaku Zaizu mati demi dia, kesedihan akan menyiksanya seumur hidupnya. Keduanya meninggalkan paviliun Mansiang dari atap, berjalan melewati hutan, dan kembali ke Igain lagi. Begitu kami sampai di halaman, secara kebetulan, Hattori Masaki yang basah kuyup masuk. Dan tubuh Hattori Masaki masih terikat dengan tubuh Kirigaku Zaizu. Mayat Kirigaku Zaizu terlihat sedikit kejam. Sebuah lengannya hilang, dan luka dalam di wajahnya menembus matanya. Seluruh tubuhnya dicekik dengan tali dan direndam dalam air, seperti pangsit nasi yang bengkak dan berdarah. Ah! Liu Jingbai berteriak saat melihat penampilan Kirigaku Zaizu yang menyedihkan. Pikirannya menjadi kosong dan dia bergegas maju dengan panik. Mata Chen Feng dingin dan dia meraih Liu Jingbai, membiarkan Liu Jingbai menangis dan berteriak. Dia berkata kepada Hattori Masaki kematian adalah hal yang paling penting, tubuh harus diturunkan. Dia dipenuhi amarah, tetapi pada saat ini dia hanya bisa menahan diri. Mata Hattori Masaki tajam dan dia mendengus dingin, kamu pikir aku bersedia? Si idiot ini, untuk menghentikanku, mengikat dia dan aku dengan tali logam khusus, menyebabkan aku menyeret mayat sepanjang jalan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa adik laki-lakiku, yang membunuh orang seperti orang gila, akan benar-benar merasakan perasaannya yang sebenarnya pada akhirnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa agar wanita ini benar-benar bahagia, dia rela mengorbankan hidupnya sebagai imbalan atas waktumu untuk menyelamatkan wanita ini? Katakan sejujurnya. Jika dia memilih untuk melarikan diri, aku tidak bisa melakukan apapun padanya, dan aku juga memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak memilih. Sayang sekali, pada akhirnya dia membuat pilihan yang paling bodoh. Hingga saat ini, Hattori Masaki masih sulit memahami tingkah laku Kirigaku Zaizu. Saya hanya merasa pihak lain itu bodoh, sangat bodoh. Kamu binatang buas, tentu saja kamu tidak bisa memahaminya, jadi tutup mulutmu. Mata Chen Feng tajam dan dia berteriak dengan marah. Sekarang, dia akhirnya memahami semua pikiran Kirigaku Zaizu. Satu-satunya pendukung kehidupan Kirigaku Zaizu saat ini adalah cintanya pada Jingbai. Dan ketika dia mengetahui bahwa Jingbai hanya memiliki hubungan saudara kandung dengannya dan tidak memiliki hubungan antara pria dan wanita, dia benar-benar kecewa. Apa yang disebut ramalan dan ramalan sama sekali tidak ada artinya. Dan cintanya telah merasuk jauh ke dalam sumsum tulang, selama Jingbai bahagia, ia juga akan mendapatkan kenyamanan spiritual. Oleh karena itu, dia mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan waktu guna menyelamatkan Jingbai dan memenuhi cinta Jingbai. Bab 574. Keputusasaan putih, dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar menyelamatkan Liu Jingbai. Bagaimana ini mungkin?
Nenek Hua duduk di bangku dan digendong keluar rumah oleh beberapa ninja. Dia memandang Chen Feng dan Liu Jingbai dengan sangat terkejut, merasa sangat bingung. Mirror Palace dibangun untuk melatih kemampuan kognitif ninja. Saat para ninja tersebut memasuki Istana Jinger untuk pertama kalinya, mereka membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk berpindah dari labirin rumit ke ruangan gelap di tengahnya. Tahukah Anda, di dalamnya tidak hanya terdapat cermin sehingga sulit membedakan cermin dengan jalan, tetapi juga terdapat ratusan jalan buntu di setiap pintu masuk. Jalan buntu menuju jalan buntu, dan beberapa orang akan mati terjebak di dalamnya. Tentu saja, Istana Jinger juga memiliki rahasia cara berpindah, yang dapat membantu orang menghindari rute yang salah. Dia sudah memberitahukan rahasianya kepada putranya, bahkan jika ada gangguan dari bayangan cermin, dia dapat menemukan kamar gelap di tengah dalam waktu 20 menit. Adapun Chen Feng, dia pergi 10 menit lebih lambat dari putranya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin menyelamatkan Liu Jingbai dalam waktu sesingkat itu. Tapi sekarang, Liu Jingbai benar-benar telah diselamatkan, yang sulit dia pahami. Aku bisa memberimu jawaban sebelum kamu mati nanti. Chen Feng mengabaikan niat Nenek Hua sama sekali, tetapi berkata kepada Hattori Masaki, lepaskan ikatan tubuh Kirigaku Zaizu, kematian adalah hal yang paling penting, berikan rasa hormat pada mayat itu. Anda dan saya akan bertarung sampai mati dan menyelesaikan semua keluhan. Saya ingin melihat betapa kuatnya ninja paling kuat di negara Jepang. Sebelum Hattori Masaki dapat berbicara, Nenek Hua tidak mau menyerah. Berteriak, kamu menyelamatkan Liu Jingbai, tapi di mana anakku? Dia sedikit khawatir sekarang, khawatir tentang keselamatan putranya. Tidak apa-apa jika putranya belum tiba di kamar gelap sebelum Chen Feng menyelamatkan Liu Jingbai. Tidak perlu bertemu orang gila seperti Chen Feng, setidaknya putranya tidak akan dalam bahaya. Jika putranya datang lebih awal, dia menganiaya Liu Jingbai dengan kejam. Jika Chen Feng menabraknya, dia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria gendut sialan yang berani menyentuh Jingbai itu telah pergi menemui Raja Neraka. Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahukan berita kematian Hattori Tenliang. Yang dia inginkan sekarang adalah kedua anjing tua ini marah dan marah. Semakin marah semakin baik, yang terbaik adalah menjadi gila sampai mati. Ah, anakku. Mendengar ini, Nenek Hua langsung berteriak kesakitan. Dengan wajah galak, dia mengulurkan kedua cakarnya dan menerkam ke depan. Sayangnya, tendon anggota tubuhnya putus dan dia tidak dapat menahan kekuatannya, sehingga dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Tetapi bahkan ketika dia terbaring di tanah, dia masih mengertakkan gigi. Chen Feng, kamu juga membunuh anakku. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kematian Hattori Tenliang membuat Hattori Masaki geram. Dia membentuk cincin dengan jari kelingking kanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan meniupnya. Segera terdengar suara yang tajam. Setelah suara menyebar ke seluruh Igain, sepertinya ada pergerakan di setiap ruangan. Lebih dari selusin ninja terlihat keluar dari berbagai ruangan, mengelilingi Chen Feng dan Liu Jingbai. Segera setelah itu, 35 ninja yang tersisa di Istana Jinger juga bergerak dan datang ke halaman depan. Hasilnya, Chen Feng langsung dikelilingi oleh 40 atau 50 ninja. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, situasinya cukup sulit. Jika dia sendirian, menghadapi para ninja ini, tidak akan ada masalah dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit terkekang dalam melindungi Liu Jingbai. Setelah Anda mulai menggunakan tangan Anda tidak dapat menggunakannya lagi. Jingbai, peluk aku erat-erat sebentar dan tutup matamu. Percayalah, saudara Chen pasti bisa membawamu keluar. Chen Feng berkata dengan lembut kepada Liu Jingbai, menunjukkan senyuman lembut. Senyuman itu, seperti sihir, tiba-tiba mempengaruhi emosi Liu Jingbai. Mata Liu Jingbai yang berkaca-kaca menunjukkan emosi yang kuat melonjak saat dia mengangguk dan berkata, saudara Chen, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Setelah pertama kali bersama Chen Feng, bahkan jika dia mati sekarang ya, dia tidak menyesal. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati selama aku di sini. Chen Feng berkata dengan lembut dan memeluk Liu Jingbai. Biarkan Liu Jingbai melingkarkan lengannya di lehernya dan melingkarkan kakinya di pinggangnya. Meskipun tindakan itu tidak elegan, itu adalah tindakan yang paling hangat dan penuh kasih sayang saat ini. Ayo, bunuh dia. Teriak Hattori Masaki, dan 40 atau 50 ninja, memegang pedang ninja, bergegas maju. Melihat ini, Chen Feng membuka tangan kanannya dan pedang putih itu jatuh ke tangannya.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meneriakkan, Liu Arc. Bila putih tajam itu segera terbang mengelilinginya di udara. Ia berpotensi menyapu ribuan tentara. Beberapa ninja yang bergegas ke depan tergores pedang karena mereka terlalu cepat dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Beberapa ninja memegang pedang ninja dengan bilah putih yang melintang secara horizontal. Namun ketajaman bilah putihnya terlalu tajam, dan tidak bisa dibandingkan dengan pisau biasa ini. Pada saat tabrakan, tingkatannya terpisah, dan pedang ninja inferior semuanya patah. Pada serangan pertama, banyak orang yang terluka. Para ninja itu tertegun dan semakin malu-malu, tidak berani melangkah maju. Namun beberapa ninja meneriakkan, ninja, untuk membangunkan semua ninja. Mereka menjauhkan diri dari Chen Feng, lalu mengeluarkan anak panah ninja mereka dan melemparkannya ke arah Chen Feng. Satu orang memiliki 3 atau 5 anak panah ninja, dan 40 atau 50 orang, tiba-tiba ada 1 atau 200 anak panah ninja. Mereka datang dari segala arah. Hattori Masaki langsung mencibir, menurutnya tidak mungkin Chen Feng bisa memblokir begitu banyak anak panah ninja. Belum lagi membawa seorang wanita bersamanya. Pukulan ini akan membunuhmu. Jingbai, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membuatku tetap stabil. Mata Chen Feng sedikit fokus dan ekspresinya serius. Serangan ini memang terlalu sulit, dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Liu Jingbai bersandar di pelukan Chen Feng, menutup matanya dan mengangguk. Tangan dan kakinya melingkari tubuh Chen Feng dengan erat. Pada saat ini, aura Chen Feng tiba-tiba berubah. Dia menginjaknya, dan lempengan batu retak tepat di tengahnya. 4 retakan tersebar ke segala arah. Segera, tubuhnya terangkat dengan keras, memegang pedang putih di tangan kanannya dan menyerang ke depan, berputar dengan putus asa. Rotasi yang sangat cepat menimbulkan titik badai di ujung bilah putihnya. Gelombang udara mengikuti titik itu dan menggambar lingkaran busur ke belakang. Badai gelombang udara itu seperti penutup, menutupi Chen Feng dan Liu Jingbai. Dan badai gelombang udara langsung memantulkan semua anak panah ninja yang terbang. Trik ini adalah rahasia pedang putih Chen Feng, angin puyuh, dan langit yang hancur. Setelah menerobos hujan ninja di depannya, Chen Feng berbalik dengan cepat begitu dia mendarat di tanah. Dia merentangkan tangan kanannya dan mencabut rantai dengan pedang putihnya, memutar lingkaran dengan radius 1 meter dengan kecepatan yang sangat cepat. Terdengar suara, gedebuk, dan anak panah ninja itu terhalang dan terbang keluar. Dengan cara ini, semua anak panah ninja di belakang diblokir. Namun beberapa ninja anak panah di kiri dan kanan memanfaatkan kesempatan tersebut dan langsung menebas lengan dan punggung Chen Feng. Dan sambil memblokir anak panah ninja di sisi lain, semua ninja di belakangnya melangkah maju dengan pedang dan menebasnya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Chen Feng bereaksi sangat cepat, melompat ke depan dengan langkah katak dan memeluk Liu Jingbai. Raja Neraka memerintahkan pasukannya. Saat dia mendarat di tanah, dia mengayunkan pedang putihnya. Bilah putih itu melompat ke depan dengan sangat cepat, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dengan brutal menebas leher ketiga ninja tersebut. Ketiga ninja itu mencengkeram leher mereka yang berdarah dan semuanya jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Tapi di saat yang sama, ada beberapa pedang ninja yang menebasnya dari kedua sisi. Chen Feng mencondongkan tubuh ke depan dan dipukul 2 kali lagi untuk melindungi Liu Jingbai. Luka kedua pedang ini agak dalam, tapi wajahnya tanpa ekspresi dan mematikan. Saat dia meraih pedang putih itu, dia mengayunkannya ke samping dan memotong pergelangan kaki kedua ninja itu. Namun pada saat ini, Hattori Masaki, seorang pria tercela, mengambil pedang ninja dari seorang ninja dan terbang menuju Chen Feng untuk menebasnya. Dia kejam dan pintar. Dia tidak langsung menyerang Chen Feng, tetapi ditujukan ke Liu Jingbai. Bagaimanapun, Liu Jingbai tinggi dan memiliki banyak kekurangan. Dia berharap untuk menyelamatkan Liu Jingbai, Chen Feng harus menanggung serangan itu sendiri. Benar saja, Chen Feng mengetahui bahwa Hattori Masaki sedang menyerang dan sasarannya adalah Liu Jingbai. Tanpa ragu-ragu, dia menekan Liu Jingbai ke dalam pelukannya dan membungkuk untuk berlutut di tanah dengan 1 kaki. Liu Jingbai sepenuhnya terlindungi, tetapi punggungnya terbuka sepenuhnya. Haha, pergilah ke neraka. Hattori Masaki tertawa dan menyayat punggung Chen Feng dengan pisau. Bah! Dan darah mengalir keluar. Bab 575. Pedang hantu kecil. Punggungku sakit, dan aku merasa dagingku seperti dibelah. Chen Feng mengertakkan gigi dan berbaring ke depan, sambil menjentikkan tangan kanannya ke belakang. Bilah putih di tangannya terbang ke belakang, seperti anak yang sulit, dan berputar langsung pada pedang ninja Hattori Masashige.
1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Pedang ninja yang membuat luka 2 hingga 3 inci di punggung Chen Kuang tiba-tiba hancur setelah pedang putih itu melingkari bilahnya beberapa kali. Bahkan serangan berikutnya pun lenyap. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng mengulurkan tangannya dan menyandarkan tubuhnya di tanah. Punggung Liu Jingbai tidak menyentuh tanah. Lalu dia berbalik dan menangkap pedang putih itu. Dengan tendangan kakinya, punggungnya yang berdaging meluncur mundur 2 atau 3 langkah. Busur aliran. Setelah Masaki Hattori menjauhkan diri, dia memukul busur aliran lagi. Bilah putih itu menyapu ribuan pasukan dan mendorong para ninja yang mengepung sejauh 3 meter. Pembunuhan itu berhenti tiba-tiba. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan Chen Feng. Sambil menggendong seorang wanita, dia sebenarnya dikelilingi oleh 40 atau 50 ninja, membunuh beberapa orang dan melukai banyak lainnya. Tentu saja, Chen Feng sendiri juga harus membayar mahal. Ada banyak luka di punggung dan lengannya. Terutama pisau yang diberikan Hattori Masaki di punggungnya, kekuatannya sangat kuat dan lukanya sangat dalam. Untungnya, ketika lukanya mencapai 2 atau 3 inci, luka itu dipatahkan oleh pedang hantu kecil itu. Kalau tidak, dampaknya akan sangat buruk. Liu Jingbai tidak tahu kapan dia membuka matanya, menangis dengan sedihnya. Dia melihat dari dekat bekas luka di bahu dan lengan Chen Crazy, dan kulit yang meledak tampak seperti puncak gunung berwarna merah cerah. Dan dia bisa dengan jelas merasakan sejumlah besar darah mengalir keluar dari punggung Chen Feng. Saat Chen Feng berguling-guling tadi, tangannya terinfeksi. Meskipun dia tidak mengerti kungfu, saat ini, dia tidak terluka sama sekali, yang membuktikan bahwa Chen Feng menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Dia lebih suka daging dan darahnya yang terluka pecah, tetapi tidak membiarkan musuh menyentuhnya sama sekali. Cinta seperti itu kembali mengejutkan hatinya. Saudara Chen, tolong tinggalkan aku sendiri dan larilah sendiri. Hatinya sakit karena dia telah menjadi beban Chen Feng. Dia tidak ingin Chen Feng terluka lagi, dia benar-benar tidak mau. Namun, saat dia hendak melepaskan tangannya, Chen Feng memarahinya dengan tegas, "Diam, jangan katakan hal seperti itu. Ingatlah ini di masa depan. Saat kamu bersamaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, juga tidak akankah aku membiarkanmu terluka, kecuali aku mati. Dan kamu, kapanpun waktunya, hanya perlu melakukan satu hal, dan itu adalah percaya padaku. Selama aku belum mati, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan kata menyerah." Ini untuk sesaat, sikap dominan Chen Feng sangat mengejutkan Liu Jingbai. Selain shock, juga jadi lebih hangat. Melihat mata Chen Feng yang penuh tekad dan galak, dia mengencangkan cengkeramannya di tangannya yang hendak melepaskannya. Hattori Masaki berkata dengan penuh kekaguman, "Keputusasaan putih, kamu pantas menyandang gelarmu. Sejujurnya, di kalangan anak muda, aku belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan tubuhnya seperti kamu. Hari ini pasti menjadi peringatan kematianmu." Kekuatan ledakan tubuh Chen Feng membuatnya menghela nafas dalam berbagai cara. Dan setiap gerakan yang dilakukan oleh tubuh sangatlah ekstrim, sungguh sulit dipercaya. Sejujurnya, dia tidak tega membunuh Chen Feng. Tidak perlu memujiku. Jika kamu, seekor binatang buas, tidak ikut campur, para ninja ini bagiku tidak ada bedanya dengan tumpukan kayu. Jika kamu ingin naik, naiklah lebih awal. Jangan bersembunyi di belakang dan menyerang. Perilaku seperti itu sangat memalukan. Jika hanya ada 40 atau 50 ninja ini, Chen Feng dapat yakin bahwa bahkan jika dia menahan Liu Jingbai dan mengambil risiko cedera serius, dia dapat memusnahkan mereka semua. Tapi Hattori Masaki ini akan melakukan serangan diam-diam dari waktu ke waktu, membuatnya tidak bisa menahannya. Untungnya, Hattori Masaki menyeret tubuh Kirigaku Zaizu bersamanya, yang agak membatasi pergerakannya. Namun secara keseluruhan, masih terbilang mustahil dan terlalu sulit untuk keluar dari masalah. Poin paling kritis saat ini adalah Liu Jingbai. Ada terlalu banyak batasan dalam melindungi Liu Jingbai. Haruskah kita mencabut 4 jarum penyegel tulang lagi? Tampaknya ini adalah satu-satunya cara saat ini, namun jika demikian, tubuh akan menghadapi risiko yang lebih besar. Ingin bertaruh. Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia sudah mengambil keputusan. Pertama, cabut ke-4 jarum penyegel tulang, lepaskan kekuatan Anda sendiri, dan selesaikan krisis hari ini. Mengenai risiko itu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Setelah mengambil keputusan, dia akan menggunakan pistol jarinya untuk melepaskan jarum penyegel tulang. Tapi tiba-tiba, terdengar langkah kaki kacau di luar pintu, dan sekelompok besar orang bergegas masuk.
Orang-orang ini tidak lain adalah Senguji Yongye dan Gong Yuqianlei, elit penganut Shenzong dan kekuatan tempur tertinggi Huazong. Shenzong dan Huazong bersama-sama memiliki lebih dari 100 orang, dan mereka dengan cepat melancarkan serangan balik terhadap para ninja di halaman Iga. Melihat ini, hati Chen Feng tiba-tiba menjadi rileks. Sepertinya tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia menurunkan Liu Jingbai dari pelukannya dan mengeluh kepada Jinguji Yongye, "Saudaraku, kamu tidak mungkin datang beberapa menit sebelumnya, aku hampir dipukuli sampai mati." Melihat Chen Feng terluka, Jinguji Yongye tidak ada bandingannya. Dia berkata dengan cemas, "Maaf, warisan Master Sekte telah tertunda beberapa waktu. Apakah Anda baik-baik saja?" Segera setelah warisan selesai, Gong Yuqianlei dan yang lainnya datang ke sini. Melihat ekspresi kusut Chen Feng, sepertinya itu masih satu langkah terlambat. Chen Feng tidak bisa berkata-kata, tapi untungnya, dia akhirnya menyusul. Melihat Hattori Masaki lagi, Jinguji Nagaya tidak lagi bersikap lembut, melainkan menegur dengan tegas, "Hattori Masaki, kamu juga dianggap sebagai anggota keluarga Jinguji. Mengapa kamu mengabaikan rencana warisan keluarga dan menggunakan tujuan egoismu sendiri untuk merugikan keluarga? Seluruh Shenzong hancur dan menderita kerugian besar. Dengan melakukan ini, apakah Anda memperlakukan nenek moyang keluarga Jinguji dan kepercayaan tertinggi kita? Kali ini Shenzong terpilih dalam pertikaian, yang secara langsung menyebabkan manajemen puncak Shenzong kehilangan setengah dari dia. Harga yang begitu menyakitkan merupakan pukulan besar bagi Shenzong. Hal ini membuat Jinguji Yongye sangat patah hati. Apalagi setelah dia memahami arti perlindungan keluarga Jinguji, rasa sakit hati semakin kuat. Pada saat ini, dia menunjukkan aura mendominasi dari pemimpin sekte, kehilangan pengendalian dan kelembutan masa lalu. Ini hanya untuk masa depan Shenzong. Oke, bahkan kamu bisa memberiku pelajaran. Di mana ayahmu? Di mana dia? Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Hattori Masaki sama sekali tidak menganggap serius Jinguji Yongye. Dia hanya seorang junior, mengapa saya harus berkhotbah di depannya? Jinguji Yongye berkata, pemimpin sekte terakhir meninggal setelah menyelesaikan warisan. Hattori Masaki juga sudah mati. Saya harap Anda bisa menghilangkan kebencian Anda. Jika Anda bisa menghilangkan kebencian Anda, saya akan tetap menghormati Anda sebagai pemimpin sekte dan menunjuk kamu memegang posisi penting di Shenzong. Saya harap kamu akan meletakkan kebencianmu demi rencana besar Shenzong. Pembunuhan bukanlah apa yang ingin dia lihat. Dia masih ingin membujuk Hattori Masaki. Akan lebih baik jika dia bisa menghindari pertumpahan darah. Hahaha. Hattori Masaki menoleh ke belakang dan tertawa, berguling ke depan dan ke belakang sambil tertawa. Tiba-tiba, tawa itu berhenti, matanya tajam, dan dia berkata dengan sangat arogan, "Di sini, atau bahkan di seluruh negara Jepang, saya tidak terkalahkan, mengapa saya harus tunduk kepada Anda? Hari ini saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan bunuh kalian semua. Teman-teman, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan legendaris Dewa Ninja." Dengan lambaian tangan kanannya, pintu independen segera terbuka. Ada seragam ninja hitam di dalam ruangan. Setelan ninja itu memiliki cahaya hitam berkilauan dan tampilan mematikan, membuat orang ketakutan hanya dengan melihatnya. Saya tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda untuk menciptakan aura yang begitu dahsyat. Dan seragam ninja ini merupakan seragam ninja Tianjia yang diturunkan dari Dewa Ninja Jepang. Jika Masaki Hattori mengenakan seragam ninja ini, dia akan hampir sama bagusnya dengan Dewa Ninja yang legendaris. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.